saya. Baik, ini pertanyaan filsafat. Jadi pertanyaan filsafat. Filsafat itu olah pikir. Jadi pertanyaannya tentang pikir. Mas Rois di mute dulu supaya tidak bergema suaranya di sini. Halo Mas Rois, tolong di mute mic-nya. Halo, Mas Rois Suri. Sampun, Prof. Ya, oke. Ya. Baik. Sampun, Prof. Sampun, ya. Sampun di mute, Prof. Ya, sekarang dikoreksi yuk bareng-bareng. Nomor 1, siapa Anda? Sebenar-benar semua yang ada dan yang mungkin ada bagi filsafat itu adalah tesis. Anda itu tesis. Ya. Kita itu tesis. Saya kira disertasi. Kalau bahasa ya Anda itu subjek atau apa ya. Nggak usah ragu-ragu, ikhlas saja, coret gitu aja. Saya tahu kok semua salah. Apalagi Pak Hamidullah Ibda ini tengok kiri, tengok kanan, cari sebelah kaya. Nggak ada wong. Ya adanya cuma nyoret saja kok tengok sebelah kiri kanan. Saya simpen di samping soalnya, Prof. Oh iya. Ya bener. Yang kedua, di mana rumah Anda? Rumah filsafat itu adalah bahasa. Jadi di mana rumah Anda itu di bahasa. Ya. Bahasa itu adalah rumahnya filsafat. Tanpa bahasa nggak ada filsafat. Ya. Salah meneh. Ya, jelas, nanti sampai 8 salah semua. Siap untuk 0 ya nanti. Jadi ini namanya saya luruh ego. Ya. Memang fungsinya harapannya Anda semuanya 0 semua nanti nilainya. Jadi tercapai cita-cita saya. Aduh, Anda kuliah bayar larang-larang, bayar mahal-mahal. Cuma diginikan. Salah bahagia gitu loh. Salah bahagia, iyalah. Iya. Karena apa? Karena programnya berjalan. Nah, kalau nggak program apapun nggak berjalan kan susah. Prof, salah satu program supaya berjalan itu adalah untuk belajar filsafat itu memang egonya harus luruh gitu loh. UMS. Kalau di atas tinggi itu nggak bisa gitu loh. Nomor 3, dari mana Anda? Stay Mamati yang Anda itu dari mitos. Mitos. Dari tidak berpikir, nah karena belajar filsafat nanti menjadi berpikir gitu loh. Nah, sekarang mulai seperti sekarang ini Anda sudah mulai berpikir. Gitu. 4. Anda mau kemana? Mencari logos. Logos itu sebenar-benar berpikir. Ya. Jadi Anda kuliah filsafat ini dalam rangka dari tidak berpikir menjadi berpikir. Jadi Anda mau kemana? Mencari logos. Itu jawabnya. Ada yang protes? Kalau mencari ilmu salah ya, Bro. Oh ya salah. Tadi mau saya jawab kayak gitu. Oh salah, ini jawabannya sudah begitu. Dibalik logos mencari juga nggak bisa. Oh itu memang tujuannya supaya Anda itu salah. Supaya luruh egonya gitu loh. Ya. Terus berikutnya, apa pekerjaan Anda? Pekerjaan Anda adalah sintesis. Ya. Sintesis. Jadi Anda itu nanti pekerjaan dalam filsafat itu adalah mensintesiskan antara tesis dan antitesis. Itu aja pekerjaannya, nggak ada yang lain-lain. Ya. Nomor 6, siapa bersama Anda? Ini gawat, ini hati-hati, ini rawan. Karena banyak yang protes, ada yang protes. Siapa bersama Anda? Kalau spiritualitas ya, saya insya Allah lah ya, saya selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tujuan saya, doa saya.
Tapi ketika saya naik motor, ditanya oleh tetangga, tadi siapa bersama Anda? Oh, istri saya. Dan saya tidak menjawab seperti yang jawaban pertama tadi, juga nggak dimarahi itu. Dan juga nggak dibantah. Saya ngomong, siapa tadi bersama saya? Anda, istri saya. Kenapa? Karena ini pertanyaan antar tetangga. Jadi pertanyaan itu macam-macam bersama itu. Ya, spiritualitas jelas tujuan kita selalu bersama Sang Pencipta. Gitu ya, Mas Ikda. Gitu. Ya, Prof. Nah, ini jawaban yang 6, siapa bersama Anda? Jawabannya karena filsafat ialah yang mungkin ada. Tuh. Kemudian, mengapa Anda di situ? Nah, filsafat. Bisa hanya Anda di situ, pikiran ada itu karena mengada. Spontan jarak. Apa yang Anda pegang? Nah, kalau sudah spiritual, yang dipegang itu iman dan takwa. Pegangan filsafat, yang dipegang itu pengada. Kamu tadi pegang apa? Pulpen. Pulpen itu pengada tulisan. Eksistensi. Ayat tuh, oh, bukan, awas. Anda jangan menggoda jawaban. Ditawar-tawar atau nggak mau saya, jawabannya tetap pengada. Pengada absolut itulah Tuhan. Tuhan itu pengada absolut. Pulpen ini pengada tulisan. Gak usah prima, Bro. Oh, ya, Tuhan itu gak usah prima. Baik. Ya, tolong dihitung betulnya. Salah semua, Prof. Oh iya, semua, Prof. Salah, saya salah semua. Jelas. Betul, no. Oh, tentu. Itu sudah saya niatkan. Itu salah semua. Alhamdulillah. Prof berhasil. Berhasil. Dan di dalam filsafat, bahwa Anda menjawab pertanyaan saya ini, nggak pandang itu S1, S2, atau S3, atau orang awam sekalipun, pasti dapat 0. Dan Anda mendapatkan 0, itu benar adanya. Jadi Anda menjawab salah, itu benar adanya. Orang itu main-main kata, kemudian dipercepat, jadi benar itu, salah itu benar. Itu hanya permainan kata saja, tapi sebetulnya sebenar-benar filsafat, ya? Sebenar-benar filsafat adalah penjelasannya. Ya. Hanya Anda terprovokasi oleh orang-orang yang bermain kata-kata karena ingin viral, ingin terkenal, ingin hebat, bermain-main kata supaya Anda bingung. Ya. Sudah ikhlas semuanya mengakui bahwa tidak ada satupun di antara Anda yang menjawab benar. Ikhlas, alhamdulillah. Insya Allah kalau ikhlas akan mendapatkan ilmu. Amin. Akan ditambah-tambahkan. Amin. Nah, tapi kalau setelah ikhlas dan akan itu ya kemudian ya benar-benar filsafat itu mengerti ruang dan waktu. Sopan dan santun itu adalah mengerti ruang dan waktu. Kalau sudah tahu, kalau sudah mengakui dan ikhlas mengakui nggak bisa menjawab, ya bersedia toh disuruh baca Facebook. Siap. Selalu kan tahu. Apa maksudnya? Ya, jadi tolonglah dibaca tuh Facebooknya saya. Setelah dibaca baru ditanggapi, kemudian dikomentari. Cuma filsafat itu adalah olah pikir. Olah pikir itu bermula dari bertanya atau pertanyaan. Gak usah sampai yang tinggi-tinggi, kecil saja lingkupnya, tetangga sebelah. Anda punya batas tembok, punya tetangga sebelah. Coba apakah Anda bisa sembarang bertanya kepada tetangga? Pak, semalam ribut ya sama istri?
Ada apa? Wah, kamu ya gaprat kamu. Tanya-tanya urusan saya. Urus dirimu sendiri. Gitu lah. Jadi berkelahi antar tetangga. Gara-gara pertanyaan. Ya. Nah, jadi urusan tetangga saja kita tidak bisa sembarang bertanya. Itu tetangga. Tadi urusan kelurahan, urusan masyarakat, urusan negara, kita nggak bisa sembarang ngomong. Urusan spiritual apalagi, kalau kita ngomong salah, itu namanya pelecehan agama, penistaan agama. Nah, oleh karena itu, di Facebook juga begitu. Di Facebook itu merdeka sekaligus dibatasi. Ada yang komentar di note of the day saya yang nomor 319. Saya itu menyampaikan, ya kalau menurut saya ideologi kalau impor ya nggak baik lah, begitu. Nah, ada yang ngomong ya baik tidak baik Pak, tidak baik ya baik. Kalau menurut saya ada baiknya Pak. Kalau sudah seperti itu Pak, gawat ini. Nah, sudah ideologi di medsos diperdebatkan, ya itu batasnya, ya. Batasnya. Ya, kalau begitu sudah mulai masuk politik praktis. Nah, filsafat itu netral, tidak ke politik praktis. Nah, daripada menimbulkan viral dan kegaduhan, maka note of the day saya yang nomor 319 saya broken. Saya simpan di arsip gitu. Tidak saya munculkan lagi gitu ya. Itu supaya tidak menimbulkan keraguan atau pikiran orang sebagainya menuju ke politik praktis. Ini filsafat itu netral. Ya, nanti saya akan rangkum ya, nilai ini akan saya tayangkan di situ. Mohon izin supaya Bapak Ibu ya kalau nggak tega melihat ya nggak usah dilihat, nggak apa-apa. Tapi untuk disimpan supaya saya punya simpanan. Ada salah satu simpanan ya WA umum tadi di WA kita bersama. Tapi ini untuk diri sendiri, nggak usah dikirimkan ke keluarga, malu-maluin atau dapat nol. Nggak apa-apa ya. Ini hanya kaitannya dengan deal dengan Pak Marsigit. Ya kalau sudah tahu dan sadar dapat nol, ya silakan. Karena itu semuanya ada di Facebook saya. Cari-cari nggak ada Pak. Itulah filsafat. Filsafat itu mengkondisikan. Nggak seperti orang matematika atau data statistik, loh. Kepala sama dengan jumlah data. Enggak, kalau filsafat itu mengkondisikan buah daripada pikiran. Buah daripada pikiran. Nah, ini kalau masih belum percaya, saya bersedia membuat lagi. Sekarang juga boleh. Luruh ego 2. Atau jangan dulu Pak, istirahat dulu Pak. Masih haus. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa gitu ya. Nah, baik. Ibu dan Bapak sekalian, terserah Bapak Ibu. Mau luruh ego 2 atau besok minggu depan saja yang kedua. Ya. Kalau enggak saya jelaskan ini yang 8 ini. Ya, kalau ada yang bertanya, kalau nggak ada yang bertanya ya silakan. Kalau yang bertanya, kalau yang mau bertanya yang begini gini gitu. Silakan. Oh ya Mas Hamidullah, silakan Mas. Ya, izin bertanya Prof. Tadi memang sedikit agak membuat kita tahu di tahunya dan tahu tidak tahunya Prof. Ya. Nah pertanyaan saya ini kan tadi soal berkaitan dengan informasi atau pengetahuan ya. Saya sering mendengar istilah di dalam filsafat atau buku-buku itu puncak pengetahuan itu ketidaktahuan. Itu apakah tadi itu bagian dari itu? Artinya kita dipaksa untuk tidak sombong, tidak ego itu loh Pak maksudnya dari 8 pertanyaan itu. Baik, terima kasih Mas Hamidullah Ibda. Itu di mana sekarang kotanya? Saya domisili Semarang tapi sekarang di Temanggung Bro. Oh iya, baik. Selamat ya. Kalau begitu saya agak naik ke atas karena tinggi tempatnya Mas Hamidullah. Ya.
Baik. Lebih dari sekedar itu. Pak Hamidullah, lebih dari sekedar itu. Semua yang dikerjakan guru, semua yang dikerjakan pendidik, ya, terangkum di dalam sunatullah, gitu, kodrat, ya, bahwa apa? Bahwa hidup itu adalah membangun. Hidup itu membangun, ya. Maka membangun itu dapat ditaruh di depan apapun, terutama yang baik-baik. Karena filsafat. Jadi jangan membangun persekongkolan buruk atau ya membangun apa jaringan korupsi, membangun jaringan narkoba, itu jelek. Yang baik-baik. Hidup itu membangun. Jadi belajar itu membangun. Jadi keluarga itu membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah. Begitu. Masyarakat itu membangun masyarakat yang adil dan makmur. Manusia itu membangun, belajar itu membangun, belajar filsafat itu lebih tinggi, lebih luas kalau dikatakan membangun, tidak sekedar semata-mata hanya misalnya interaksi. Interaksi itu bagian, metode tanya jawab itu bagian. Ada Pak Sigit menggunakan luruh ego. Itu hanya bagian kecil dari dalam kerangka supaya bisa membangun. Siapa yang membangun? Diri kita masing-masing. Maka sebenar-benar filsafat adalah diri kita masing-masing. Ya, itu awalan. Ya maaf, walaupun S3 ya tetap pakai awalan. Tapi nanti pada akhiran harus diminta pertanggungjawaban. Sebenar-benar filsafat adalah pendapat para filsuf. Ya beda. Nanti kalau sekarang oh ini jangan dikira jawabannya ini minggu depan tuh bisa beda. Ini yang tadi jawabannya yang bikin Bapak kelenger dapat 0 semua. Ya, minggu depan itu jawabannya bisa beda. Kenapa? Ya beda waktu. Sekarang dengan minggu depannya beda. Ya, gitu. Jadi, ya itu kira-kira. Misalnya minggu depan saya tanya lagi. Ya, siapa Anda? Bapak Ibu menjawab tesis. Ya salah. Kenapa? Karena dihafalkan. Filsafat itu nggak boleh dihafalkan. Filsafat itu dibangun. Salah. Loh, jawaban yang benar apa, Pak? Jawaban yang benar adalah yang ada. Nanti bisa yang tiada, Bro. Yang ada. Yang ada jelas. Ya. Yang tiada lain lagi. Yang ada. Nah, kalau ditambahkan, yang ada itu apa? Yang ada itu tesis. Gitu loh. Jadi dijawab di belakang ya boleh, dijawab di kepala ya boleh, suka-suka. Pada hari ini saya suka jawabannya tesis. Ya, kenapa? Karena bahasa filsafat itu bahasa analog. Metafor ya, Pak? Ya, metafora ya, analog di atas metafora. Karena analog itu adalah keidentikan dua dunia. Nah, baik itu Pak Hamidullah. Yang lain silakan kalau bertanya. Tangannya digoyang-goyang gini. Pakai program di situ juga boleh. Di Zoom itu ada alatnya untuk bertanya. Silakan. Ya, baik. Sudah cukup jelas? Jelas? Jelas. Bu? Jelas ya? Ya salah. Salah. Nah, kalau sudah jelas ya sudah nggak usah berpikir. Tidak berfilsafat namanya. Jelas itu artinya tidak berpikir. Dan itu tidak berfilsafat. Dan itu sudah termakan mitos.
Maka setiap Anda, mitos itu selalu mengikuti. Begitu Anda jelas langsung termakan mitos. Mitos itu apa? Keadaan tidak berpikir. Cuma gitu aja. Ya. Nah, kalau sudah mengakui, nggak bisa menjawab. Ini kalau saya teruskan, khawatir kalau Bapak Ibu pingsan nanti. Ini bisa menurunkan kadar kekebalan atau imunitas. Stres, Prof. Iya, nanti bahaya, nanti kena corona kan bahaya itu. Ya. Maka 8 saja cukup. Mau diteruskan boleh. Ya. Ya, orang tua pun bisa gelisah, bisa susah, bisa ya nggak apa-apa. Tapi kan banyak solusi kalau orang tua itu ya. Nanti ketemu dengan keluarga sudah lupa sama anak. Ya, ya. Orang tua banyak solusi. Gitu. Kalau sekarang luruh, egonya sudah luruh, banyak temannya nggak ada masalah. Kita sudah diwadahi mahasiswa. Walaupun saya nggak begitu sreg dengan kata-kata mahal. Ya, kalau saya ya kalau saya suruh memberi nama ya mahasiswa lanjut gitu. Mahal itu kan hanya milik Tuhan. Ya Anda minta ampun saja sana sendiri-sendiri. Kalau itu di luar kekuasaan Anda, atau Anda malah bangga. Nah, kalau Anda membanggakan sebagai mahal, ya menurut saya mungkin berdosa. Yang tahu Mas Hamidullah itu silakan dicari dalilnya. Gitu. Tapi saya juga nggak kuasa dulu, dan asik masuk, terlena sampai lulus juga bangga jadi mahasiswa ya. Nah itu, ya. Tapi katanya kalau nggak menyadari nggak berdosa. Ya, salahnya saya tuh ngomong ya. Salahnya saya tuh ngomong. Sehingga saya dikatakan mahal guru juga saya tuh enggan gitu loh. Kalau profesor nggak ada masalah kaitannya dengan profesi. Kalau mahal guru enggan saya. Karena bagi saya terus terang ya, saya tuh masih punya perasaan kalau yang namanya mahal itu hanya milik Tuhan. Oh sekarang kan latah, maha karya, maha cipta, latah itu, maha pate. Itu sudah dulu ya karena untuk membesarkan. Sebetulnya yang bersangkutan tidak pernah mengaku maha. Orang lain lah yang mengatakan maha pate. Baik, Prof. Ya silakan. Bu Susi Sugiarti ya. Di mana Bu posisi? Saya di Pangkal Pinang. Oh ya, silakan Bu. Ini saya tadi mulai berpikir nih, Prof. Iya. Tadi Prof menyatakan yang dari ke-8 jawaban tadi bisa jadi suatu saat ketika Prof menanyakan kembali itu bakal salah jawaban yang hari ini adalah misalnya. Sudah saya berikan contoh tadi. Sudah saya berikan contoh soal yang pertama. Ya, minggu depan tuh kalau saya tanyakan lagi jawabannya bukan tesis. Nah, tapi jadi terus apa? Apakah dalam filsafat berarti tidak ada kebenaran yang pasti ya, Prof? Yang misalnya kalau dalam matematika. Baik. Misalnya dalam matematika 1 tambah 1 2 itu kan pasti. Nah, dalam filsafat. Ibu S1-nya apa, Bu? Kenapa? S1-nya apa? Saya hukum Islam, Bro. S2? PLS, ini zigzag saya. Jadi di dalam filsafat itu ya ada standar dan tidak ada standar. Satu standarnya adalah ada prinsip-prinsipnya. Ya, bahkan filsafat itu adalah aturan. Ya, tapi tidak cukup cuma aturan. Jelas filsafat itu ya ada 3 domain. Domain hakikat, domain metode, dan domain manfaat. Ini hanya pikiran manusia loh. Belum nggak sampai menyentuh kitab suci loh. Hanya pikiran manusia. Tapi walaupun pikiran manusia, apa ada di antara Anda yang bisa membantah, bisa menunjukkan ciptaan Tuhan itu yang terbebas dari ketiganya itu?
Nah, kalau nggak ada berarti itu konsep itu berarti bersifat mendalam radik. Cek, itu jelas rumusnya. Cek. Ketiga itu. Pilo ekonomiko. Ya toh? Jelas rumusnya. Apa nggak jelas? Jelas. Oke. Kemudian objeknya, objek filsafat. Ekonomiko. Gitu. Objek filsafat itu adalah yang ada dan yang mungkin ada. Objek filsafat itu yang ada dan yang mungkin ada. Itu objeknya. Atau kalau diformalkan menjadi objek formal, objek material. Objek formal itu adalah bentuknya, objek material itu adalah isinya. Gelas itu wadah dari air, tapi gelas itu isi dari lemari. Jadi gelas itu wadah sekaligus isi. Lah orang filsafat kadang-kadang supaya dibilangin hebat, ngomongnya cepat. Wadah adalah isi. Orang awam bingung. Begitu loh. Ya, orang awam bingung. Kemudian metode berfilsafat adalah dalam sedalam-dalamnya, luas seluas-luasnya. Dan begitu. Atau intensif dan ekstensif. Dan begitu. Nah, itu jelas itu. Nah, kemudian filsafat itu apa? Filsafat itu adalah batas. Sebab kalau orang tidak ngerti batas, berarti dia tidak berfilsafat atau dia tidak santun. Terhadap apa? Tergantung. Dan kalau umum ya terhadap yang ada dan yang mungkin ada. Sekarang Anda sudah tahu batas kemampuan menjawab filsafat. Ditanya 8, salah 8. Dapat 0. Nggak usah malu-malu, diakui saja, ikhlas saja. Yang penting penjelasannya, jelaskan saja. Nah, kamu ngintip ya. Nanti ikut kuliah Bapak ya. Kamu sini jelaskan sini. Tapi jangan berfilsafat kepada anak kecil, nanti bingung juga dia. Bisa melengking-lengking tangisnya gara-gara berfilsafat. Gitu. Nah, itulah maksudnya. Jadi sekarang Bapak Ibu belajar santun. Santun itu tidak didominasi oleh orang muda saja. Orang tua, sedangkan Nabi saja malah sangat sopan dan santun. Gitu. Nabi itu sangat sopan dan santun. Silakan cari Pak Samidullah Ibda ini. Ayatnya yang mana yang menjelaskan bahwa para nabi itu adalah orang yang paling sopan dan paling santun. Nah, itu tugasnya spiritualis. Saya ingin jadi kiai nggak jadi. Ya sekolahnya umum terus. Ya udahlah, saling bekerja sama dengan kiai. Nah, kalau ada apa tanya pada Pak Kiai, kalau ada kurang apa tanya pada Pak Kiai, kita aja nanti Pak Kiai yang mencarikan, yang menjelaskan. Seperti tadi itu, apakah ada hadis apa yang meriwayatkan bahwa semua nabi itu sebetulnya adalah sangat sopan dan sangat santun gitu loh. Itu saya belum pernah dengar masalahnya. Itulah filsafat kreativitas muncul lahir di sini. Ini juga pertanyaan dadakan, spontan, instan gitu ya. Itu. Nah, kemudian filsafat itu batasan di atas dibatasi spiritualitas, di tetangga dibatasi tembok. Dan artinya batas itu adalah ikatan terikat. Jadi filsafat itu bebas nilai juga terikat oleh nilai. Ya, bebas daripada keadaan juga terikat oleh keadaan. Kenapa begitu? Kontradiksi, iya. Kenapa kontradiksi? Karena saya masih hidup. Kenapa kontradiksi? Karena aku pikirkan. Dan kenapa aku pikirkan? Karena masih hidup. Hidup apa? Hidup itu kontradiksi. Gitu? Dipertentangkanlah antara menghembuskan nafas dan menghirup nafas, dipertentangkan. Kalau tidak ada pertentangan antara menghirup dan menghembuskan nafas, kita tidak hidup.
Ya, coba saja kalau ini eksperimen, napas Bapak jadikan satu arah, mengembus terus. Ya, nanti banyak orang akan mengucapkan bela sungkawa. Ini kok gara-gara kuliah filsafat. Apa pulang napasnya jadi satu arah. Ini percobaan filsafat. Ya. Nah, oleh karena itu ada prinsip. Ya. Nah, kalau saya tuh S3-nya filsafat. Saya mengambil filsafat modern abad pertengahan. Saya mengupas tentang Kant, teori Kant. Saya kupas di sana. Ya, disertasi saya di sana. Nah, saya sudah mengajar puluhan tahun. Setiap omongan saya ini bisa dipertanggungjawabkan nanti pada kata-kata filsuf. Saya itu ngomong apa sesuai dengan filsufnya siapa, kan begitu. Tapi sekarang enggak lah. Yang sana nanti ditemukan sendiri saja. Tapi jangan menghafalkan. Ini juga nggak boleh dihafalkan. Ini kalau Bapak Ibu menghafalkan berarti belajar filsafat dengan metode konyol. Waduh, saya orang tua belajar filsafat dibilangin konyol, gitu. Nah itu, atau dengan metode mitos. Gitu. Maka oleh karena itu karena tidak dihafalkan, ini adalah buah daripada pikiran. Saya dicari Facebook nggak ada Pak, ya nggak ada. Ya, baca yang banyak, lama-lama kan berbuah. Nah, pikirannya itu muncul seperti itu. Nah, ternyata bahasanya bahasa analog. Itu loh. Ini semua bahasa analog. Ya, ini semua bahasa analog. Kalau ini rumah tangga, bahasa common sense, siapa Anda ya? Mas Sigit. Rumah Anda di mana? Di Jogja. Anda dari mana? Dari perjalanan jauh. Ini analog. Dunia yang sana. Yang saya tanyakan bukan yang dunia sana, yang dunia sini yang kita hadapi belajar filsafat. Filsafat itu apa? Olah pikir. Yang aku sedang tanyakan itu pikiran. Gitu. Nah, artinya sebetulnya kata-kata saya itu sebetulnya patgulipat bisa dilengkapi siapa pikiran Anda umpamanya ditambah. Tapi karena ini waktunya cepat, ya saya ngomong aja siapa Anda. Itu godaan berfilsafat. Ya, itulah rumitnya berfilsafat. Di samping ada peringkasan, penambahan, juga ada percepatan, ya, sehingga bagi orang-orang yang biasa dan sudah menguasai gampang sekali dimanipulasikan kata-kata itu. Ya maaf ini Pak Ustadz. Ya. Jadi kata-kata yang paling galak di filsafat, galak ini, tapi umum itu setiap kuliah filsafat pasti muncul itu adalah apakah Tuhan itu mampu mengangkat batu yang sangat besar ciptaannya sendiri? Nah. Oh mampu lah, kalau dia mampu mengangkat berarti dia tidak bisa membuat batu yang sangat besar. Oh tidak mampu, Tuhan kok tidak mampu. Bilang aja lah. Ini Tuhan-Tuhan kecil itu, Prof. ini memang itu jangan dipakai kemudian dibikin kemudian hebat-hebatan di luar kemudian jangan. Itu internal saja. Maka bahayanya orang berfilsafat adalah sepenggal, sepotong, tidak tepat ruang atau tidak tepat waktu. Betul, baik. Ya. Baik. Sehingga filsafat itu juga kontekstual. Kontekstual itu artinya tema sekarang saya sedang apa? Oh, temanya sekarang saya sedang menanyakan bahwa Anda itu adalah sebuah tesis. Kemudian tema yang minggu depan saya sedang akan menanyakan bahwa Anda itu adalah sebuah yang ada. Ya, anehnya orang berfilsafat yang bertanya pun tidak menyadarinya sedang dijawab.
Silakan tanya Bu Sugiarti. Apa dia menyadari enggak kalau saya sedang menjawabnya? Gimana Bu? Kenapa jawabannya beda sekarang dengan besok? Ya, tambah bingung Pak saya menyimpulkannya. Itu kelihatan. Nah, makanya ya saya buat note of the day itu. Melotot. Orang Bali melotot. Kalau selain Bali ya melotot. Melotot itu ada 2 macam. Berpikir keras atau tidak berpikir sama sekali. Ya. Silakan Pak Hamidullah. Oke, tadi kan kalau nggak salah Sokrates apa Plato ya, kayaknya Sokrates ya, itu antara tesis, antitesis, dan sintesis itu. Tapi ini mungkin agak berbeda yang saya tanyakan, Prof, minta pencerahannya ya. Terkait dengan konteks filsafat, memang dari kemarin tuh saya mendengarkan penjelasan Prof Marsikit itu dari filsafat itu justru arahnya ke religiusitas, bahasanya gitu kalau sepemahaman saya. Nah, tetapi dalam dulu waktu S2, S1 itu ya sering belajar dan dengan teman-teman di akidah filsafat itu. Tapi mereka, bahasa saya itu mendikotomi antara agama dengan filsafat. Batasannya ya dalam pohon filsafat kemarin itu ya kalau sudah kitab suci, holy book, sudah Tuhan, wahyu itu sudah tidak bisa dijangkau akal seperti itu, Prof. Nah, pertanyaan saya dalam konteks belajar di sini itu sebenarnya pengetahuan atau filsafat itu terpatria ya atau bebas nilai atau tidak bebas nilai, Prof. Artinya itu ada nilai-nilai tertentu yang perlu dipertahankan. Jadi begini, ya ini istilahnya kita bersyukur atau siapa salah. Bapak mau belajar filsafat kepada saya, gitu loh. Kebetulan, gitu. Apa ini rezeki? Ya, apa sudah suatu suratan takdir bahwa saya dipertemukan dengan Bapak seperti itu. Artinya apa? Saya sejak awal sudah mengatakan filsafat itu adalah diri kita masing-masing. Seorang Islam kalau berfilsafat akan menjadi Islam yang baik. Seorang Kristen kalau berfilsafat akan menjadi Kristen yang hebat. Seorang Majusi kalau berfilsafat akan menjadi Majusi yang militan. Ya, itu. Seorang ateis kalau berfilsafat akan menjadi seorang ateis yang militan. Tidak percaya Tuhan kok militan. Kenapa? Karena dia berfilsafat. Nah, karena saya orang Indonesia dan karena saya turun-temurun juga dari spiritualitas, gitu. Kakek saya dulu membangun masjid, ya, jadi lurah, gitu. Ibu saya ahli dikir, ahli wirid dan sebagainya. Ya saya jelek-jelek kayak gini ya, alhamdulillah sudah umroh tapi belum haji. Daftar suruh ngantri 22 tahun. Kena pandemi nggak jelas lagi kapan lagi. Ya 22 tahun, ya sekarang 64 ya 86 tahun itu. Tapi kan keyakinan pokoknya daftar dulu sudah. Gitu. Perkara nanti kan itu urusan takdir, gitu. Sudah kan seperti itu. Nah oleh karena itu maka filsafat saya ya pikiran saya, orang Indonesia ya maunya spiritualis, gitu. Spiritualis. Tapi kan kita nggak ngerti di sini kan mungkin ada yang Kristen, yang Katolik, ada yang Buddha, yang Hindu. Saya asumsikan seperti itu aja. Jadi walaupun spiritualis sebagai contoh, tapi ya kalau sudah masuk secara operasional ya saya serahkan saja pada yang ahli, kan seperti itu, yang bidangnya, yang dari UIN, yang dari keluaran pondok pesantren, atau dari Mas Hamidullah yang ahli doa dan sebagainya silakan. Begitu Mas. Jadi tergantung diri kita masing-masing. Kalau seorang santri berfilsafat, insya Allah jadi seorang santri yang militan. Karena apa? Cerdas. Dan jelas ruang lingkupnya filsafat itu adalah olah pikir.
Sudah jelas, filsafat itu olah pikir. Karena dia olah pikir, ya pertanyaan saya tadi seperti itu tadi. Ya, seperti itu tadi. Gitu, Pak. Ya, mudah-mudahan. Yang lain silakan ya. Boleh? Anda mau bertanya? Atau mau ditambah? Tapi izin bertanya, Prof. Oh, boleh. Bu Indriana Eko Armaiti ini di mana posisinya sekarang? Saya di Tegal, Prof. Oh, Tegal ya, silakan. Ya, boleh silakan. Tadi kok kan Prof menyatakan bahwa jawaban hari ini mungkin akan berbeda dengan jawaban nanti jika walaupun pertanyaannya sama. Berarti kan terkait waktu ya, Prof ya. Iya. Menurut Prof sendiri, waktu dalam filsafat itu apa? Dan apakah waktu itu tidak dapat dikendalikan oleh manusia? Ya, terima kasih, Prof. Waktu itu ruang. Kalau belum bisa mengerti waktu itu ruang dan adalah waktu, belajarlah filsafat. Cukup? Filsafat juga bisa padat. Iya, ya silakan direnungkan bahwa waktu itu ruang. Apakah Anda bisa menunjuk waktu tanpa menyebut ruang? Nah, pukul 4. Material formal itu ya, Prof ya? Ya? Objek material formal termasuk ya itu ya. Oh ya, monggo saja. Ya, formal. Nah, itu ada struktur filsafatnya. Begini, hubungan kedudukan filsafat. Ya, misalnya saya menyampaikan di depan para kiai, para ustadz dan sebagainya nggak masalah. Karena saya berangkatnya dari yang umum. Filsafat itu olah pikir. Nah, ya, batas pikiran itu adalah hati kita masing-masing. Tidaklah semua pikiran itu mampu mengetahui semua hati. Tidaklah pikiran itu nggak dicatat, bukan nih, nggak usah mencatat. Pandanglah ke sini saja, tunjukkan bahwa ibu berpikir. Itu lebih elegan daripada serius mencatat. Oh, sudah direkam kok. Tunjukkan ya. Oh, tidak setuju, gedek-gedek. Setuju, iya ya. Tunjukkan, ini kuliah berpikir masalahnya. Filsafat itu olah pikir, kuliah berpikir, tunjukkan berpikir. Ya. Gedek-gedek nih, Bro. Gedek-gedek atau geleng-geleng atau mantuk-mantuk. Nah, ya. Saya tuh cinta sama istri saya. Ya udah, pandang pertama langsung turun ke dengkul. Enggak perlu dipikir. Kenapa? Ditanya-tanya alasannya, kenapa sih kamu cinta sama dia? Kenapa? Ya sudah, cintanya sudah selesai. Ya, nggak usah ditanya-tanya. Namanya cinta. Karena cinta itu sendiri, Prof ya. Iya, nggak usah ditanya-tanya. Jadi pikiranku nggak akan mampu menjawab semua. Kenapa saya cinta sama istri saya? Nggak akan mampu pikiran saya menjawab. Gitu? Nah, apalagi yang berkaitan dengan, karena hati itu kan rumahnya daripada doa, rumahnya ibadah, pengamalan, seterusnya. Apalagi yang berkaitan dengan spiritualitas dan kuasa Tuhan. Ada saatnya, ditanya Mas Hamidullah, ada saatnya pikiran itu berhenti. Kapan? Ketika doa kita mulai khusyuk. Loh, ya doa katanya khusyuk, kok sambil pesan material. Itu namanya doanya nggak khusyuk, masih mengingat yang lain-lain. Nah, pikirannya masuk ngitung-ngitung berapa ya kebutuhan material, semen berapa, pasir berapa, batu berapa. Gitu. Nah, ya ada saatnya pikiran berhenti kita itu ketika berdoa itu khusyuk. Lah mau berpikir apa lagi? Itu baru berdoa khusyuk saja pikiran sudah berhenti, apalagi kuasa Tuhan. Nggak seberapanya. Maka sebenar-benar manusia adalah terbatas. Sempurna dalam keterbatasan dan terbatas di dalam kesempurnaan. Itulah manusia. Tetapi diberi sempurna satu saja, manusia tidak bisa hidup, kan seperti itu. Coba saya diberi kemampuan melihat. Wah, melihat yang di Afghanistan, melihat kebakaran tadi ada penjara di Tangerang yang kebakaran,
melihat peperangan di Afrika dan sebagainya. Wah, stres saya, nggak bisa hidup saya. Juga mendengar, ya, semua diberi kesempurnaan mendengar semuanya, nggak akan bisa hidup saya, stres gitu. Nah, artinya udahlah, mengaku saja lah, mengaku lah, bahwa pikiran itu terbatas, ya, nggak bisa kita tuh memikirkan semuanya. Contoh, apakah kita bisa memikirkan semua urusan tetangga? Ya silakan kalau mau coba. Kalau Anda bisa pun yang mau diurus juga nggak mau. Jadi makom pikiran itu di bawah makom hati, di bawah makom spiritualitas. Nah, di bawah makom pikiran itu apa? Satu level di bawah pikiran adalah kata-kata atau ucapan saya atau bahasa saya. Yang terungkap, yang terucap. Dan itu kalau saya diberi kesempurnaan, Anda nggak ngerti, aku juga nggak ngerti. Misalnya saya diberi kesempurnaan bisa berkata, satu buka mulut, 100 kata terucap. Oh. Sekali buka mulut, 100 kata terucap. Oh, saya diberi kesempurnaan, kelebihan. Saya mau ngomong apa tadi? Anda paham omongan saya? Ini karena saya dibatasi kemampuan berbicara. Saya hanya mampu berbicara secara seri. Gantian. Gantian an. Seri i. Tertawa saja. Gantian. Ya toh? Ada mumet tuh. Nah, andai kata saya punya kemampuan berbicara tadi, satu buka mulut 100 kata keluar bersama-sama, aku nggak paham, Anda nggak paham. Jadi apa yang dimaksud? Kata-kataku tidak mampu mengejar pikiranku. Padahal sekarang ini aku berpikir loh, besok ini saya presentasi belum bikin makalah. ya. Nah, kemudian tadi ada WA, ada email dari Jepang, belum saya jawab. Dari Australia teman juga kontak, belum saya jawab. Banyak, pikirannya banyak. Gitu. Tapi kata-kataku tetap seri, gantian. Gitu. Artinya apa? Kata-kataku tidak mampu mengejar pikiranku. Jadi kata-kataku itu makomnya di bawah pikiran. Apalagi mengejar hati. Gitu. Dulu dengan sekarang udah beda. Oh, ketika pacar baru ada, wahai pacarku, bidadariku yang baru turun dari langit. Ujung kutub sana juga aku kejar. Lautanku seberangi. Iya, lautanku seberangi. Ya namanya sedang jatuh cinta. Nah, makom di bawahnya adalah tulisan. Ya, silakan Bapak Ibu kalau mau menulis kata-kata saya. Ya percuma lah. Ya toh? Nah, coba. Gimana nulisnya? Ketawa saya berapa kali? Berapa hentakan tertawa saya tadi? Cocok dengan tulisannya. Sehebat-hebat Bapak ahli tulis, nggak akan pernah bisa mampu mengejar kata-kata saya. Gitu? Apalagi mengejar pikiran saya. Nggak usah saya, pikiran Bapak sendiri. Maksud saya begitu. Jadi tulisan tuh makomnya di bawah kata-kata. Kata-kata makomnya di bawah pikiran. Pikiran makomnya di bawah hati. Hati itu spiritualitas. Baru di bawah tulisan itu adalah tindakan. Itulah saya menulis note of the day, jangan suka marah kepada bawahan yang tidak bisa mengerjakan pekerjaan ganda.
Karena yang namanya tindakan tuh nggak bisa nyambi. Beda kalau webinar, 2 laptop, ya, yang satu seminar internasional, gitu, yang satu seminar nasional, jalan bersama-sama, nggak masalah. Gitu. Kenapa? Karena Anda itu akademisi, bukan tukang. Coba kalau tukang, ya, alasan kenapa nggak di sini? Oh, nggak masuk. Kenapa? Sakit alasan. Setelah dicek ternyata kerja di kampung sebelah. Itu, gitu. Ya, jadi apa? Padahal tulisannya seperti saya juga jadwalnya. Ya, kalau pagi jadwalnya itu saya tumbuk-tumbuk. Gitu. Pak Marsikit ditulis di kelas ini, di prodi ini, di prodi itu, ada kegiatan itu. Ada 3 kegiatan tumbuk dalam jam yang sama. Ya saya nggak bisa melaksanakan. Badan saya cuma 1. Saya hanya laksanakan tulisan yang 1. Jadi tindakan saya tidak mampu mengejar tulisan saya. Tulisan saya tidak mampu mengejar kata-kata saya. Kata-kata saya tidak bisa mengejar pikiran saya. Pikiran saya tidak bisa mengejar hati saya. Itulah pikiran manusia. Struktur daripada filsafat semacam itu. Kedudukannya. Kedudukan filsafat di dalam khasanah spiritualitas dan dalam keadaan kehidupan sehari-hari. Itu seperti itu posisinya. Oleh karena itu pandangan saya. Maka yang namanya filsafat menurut Pak Marsikit ialah ke atas menuju spiritualitas, ke bawah realitas. Kan seperti itu. Nah, jadi saya pernah ketemu dengan ateis. Gitu. Ya, orang dari sana, dari Amerika sono ke sini, mau ke sini, wah, ngomong. Saya kalau boleh mau mengajar apa silakan, apa saja saya bersedia. Gitu. Saya itu mengajar filsafat boleh, mengajar ini boleh, mengajar ini boleh, mengajar ini boleh. Ya. Ya. Nah, saya pada saat itu saya belum ngerti bahwa dia seorang ateis. Ya. Setelah dia observasi di kelas saya mengajar. Ya, dia setelah saya mengajar, pulang saya antar ke hotel, saya naik mobil, di mobil dia bertanya, Marsikit tadi ngajar matematika ya? Iya. Kenapa ngajar matematika diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa? Saya kaget. Karena itu kebiasaan saya. Ditanya begitu, saya tanya, kamu ateis ya? Enggak, hanya belum percaya saja. Dia belum percaya Tuhan katanya. Nah itu. Nah, saya tanya Gentit. Nah, kamu ke sini tahu nggak kalau akan ketemu saya? Tidak tahu lah. Terus kamu apa yang kamu kerjakan? Saya hanya melakukan pekerjaan atau kegiatan atau tindakan di mana saya harus mengerti terlebih dahulu. Jadi dia berdasarkan pikiran. Saya melakukan tindakan atau pekerjaan harus mengerti terlebih dahulu, baru saya bekerja atau bertindak. Padahal seorang profesor matematika yang hebat, salah satu perancang pesawat ruang angkasa Amerika. Oh begitu. Jadi kamu ya hanya melakukan kegiatan kamu sudah mengerti. Iya. Sekarang saya ingin tanya, kamu ke Indonesia, ke Jogja, ngerti nggak kalau mau ketemu saya? Enggak. Berarti kamu hipokrisi, hipokrit, munafik. Itu munafik. Ya. Artinya kontradiksi di dalam dirinya sendiri. Sampai sekarang kalau ke Indonesia nggak berani mampir Jogja nih orangnya. Jakarta langsung Malang, Jakarta Malang, Jakarta Malang. Nggak berani mampir Jogja. Ya gitu. Nah, itulah kedudukan filsafat dalam khasanah seperti itu. Ya. Karena Bapak Ibu, maka filsafat adalah pikiran kita masing-masing. Pak, menurut filsafat mati dulu. Pak Abdullah tadi, menurut Sokrates nanti dulu. Menurut Aristoteles nanti dulu. Yang penting Bapak itu membangun pikirannya. Tapi tadi dengan paradigma yang sudah saya sebutkan.
Betul? Nah, nanti kalau sudah bagian akhir, ya Bapak Hamidullah Ibda kok mengatakan semacam itu dasarnya apa? Menurut para filsuf seperti ini, seperti itu. Nah, filsuf itu adalah tesis, filsuf yang lain adalah antitesis. Ya, kalau Bapak itu tesis, saya antitesisnya, kan seperti itu. Nah, akhirnya filsafat itu dibatasi. Maka sebenar-benar filsafat adalah batasannya. Kan begitu. Baik, satu lagi kalau ada yang ingin bertanya boleh. Baik. Sudah cukup? Sementara sedikit nggak apa-apa, ya, tapi lebih terasa daripada banyak tapi hambar. Gitu ya. Ya, Prof. Ya, saya itu tertawa tuh bukan berarti gembira atas penderitaan orang. Bukan. Bukan, tetapi memberi contoh. Ya, memberi contoh. Ya, untuk bahwa kalau kita tersenyum katanya, kalau kita tersenyum kepada dunia, konon dunia akan tersenyum pada kita. Gitu loh. Ya, apalagi yang matematika ini yang wajahnya penuh dengan integral kan. Nah, ini perlu ilmu keras. Nah, iya ilmu keras. Demikianlah, ibu bapak sekalian, kalau sudah merasa ya, tidak mampu menjawab dari 8 pertanyaan saya, ya artinya program luruh ego ini berhasil. Disyukuri saja semuanya. Alhamdulillah ada kesempatan, ada orang lain yang mampu meluruhkan ego saya. Kalau di kantor, siapa berani? Ya ini di kuliah, ya netral, nggak ada masalah. Nggak ada hubungannya dengan latar belakang segala macam ya. Semua peserta ya terkena hukumnya. Ikut luruh ego ya ikut luruh ego. Nanti akan saya tulis hasilnya 0. Oh Pak sudah jelas hasilnya 0 nggak usah ditulis. Nggak apa-apa lah. Paling nggak untuk simpanan saya bahwa di kelas ini sudah pernah saya tanyakan luruh ego gitu. Ya, jadi nanti satu malam nggak usah buka WA nggak apa-apa. Tapi buka Facebook gitu loh. Ya, Bro. Siap, selalu pantau. Kalau sudah baca, baru like, baru komentar. Nah, komentarnya jangan yang bikin gaduh, gitu. Ya, tidak sembarang ya, bisa komentar di situ, gitu. Ya. Siap, Bro. Baik, saya mengucapkan selamat membaca dan membaca. Karena filsafat itu rumahnya di bacaan atau di bahasa. Saya minta maaf kalau ada kesalahannya, ya, telah mungkin seluruh ego gitu ya. Semoga kita selalu mendapatkan dan jaga protokol kesehatan tetap sehat. Amin. Marilah kita akhiri dengan berdoa, disilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.